dicek pembukaan, tiba-tiba gue udah pembukaan 8, kepala anak gue masuk lagi gitu loh. Yang dikhawatirkan antara guanya yang gak selamat atau bayinya. Tiba-tiba blank hitam, ternyata gue pingsan. Hai semuanya, balik lagi, sharing lagi. Kali ini gue mau sharing pengalaman pertama kali gue melahirkan. Dan itu prosesnya tidak alami, aka induksi. Jadi di usia kehamilan gue 40 minggu itu, baby belum ngasih tanda apapun. Dari mules, flek, atau pecah ketuban apalagi ya. Gak ada apapun, jadi kayak biasa aja gitu. Gue masih bisa lari-lari, gue masih bisa kemana-kemana. Gue mau kasih tahu sedikit, dari awal gue hamil pun gue memang tidak pernah mual apalagi muntah. Jadi itu bisa dibilang hamil kebo kalau kata orang ya. Jadi gue bener-bener hamil kebo sampai mau melahirkan nih. Gue gak merasakan apapun gitu loh. Sampai akhirnya gue konsul ke dokter. Dok gimana ya? Ya gimana, maksudnya udah due date, udah mendekati due date. Dan udah due date pun gue gak kenapa-napa ini. Gak ada tanda apapun dari anak gue. Dokternya menyarankan untuk diinduksi. Kata dokternya, Bu saran dari saya sih induksi aja. Karena kondisi baby ibu nih lagi bagus-bagusnya. Darahnya, jantungnya segala macam lagi bagus-bagusnya nih. Karena kalau menunggu lagi takut kelamaan di dalam perut, kasihan si babynya nanti bisa minum air ketuban lah atau pup di dalam gitu kan. Jadi kata dokternya saran saya sih induksi aja deh Bu, dia ngomong gitu kan. Di situ gue stres banget kayak induksi nggak mau, karena gue pernah denger cerita dari teman-teman dan gue baca-baca induksi itu katanya berpuluh-puluh kali lipat mulesnya gitu loh, sakitnya tuh berpuluh-puluh kali lipat. Dan ada juga yang berujung gagal, jadi udah sakit-sakit induksi tapi berujungnya ya nggak normal, sesar juga gitu kan. Di sini gue nggak ngejudge sesar sama sekali, gue cuma mau ngasih tahu itu pengalaman orang-orang dan yang gue baca kayak gitu. Jadi gue kayak ke dokter, ya dok, wah saya belum siap dok, kasih saya waktu deh, gue ngomong gitu kan. Ya Bu jangan lama-lama, kata dokternya gitu kan. Tapi ya udah terserah ibu, kalau misalnya ibu sudah siap atau mau bagaimana kasih tahu saya aja. Untuk dokter gue ini bener-bener pro normal dan open discuss banget, terbaik dokter gue. Terus ya udah pulang dari situ gue stres banget sampai nangis-nangis kayak ya Allah gimana ya, aduh nggak mau induksi. Gue membayangkan sakitnya tuh nggak siap gitu loh. Memang egois banget gue waktu itu, kayak memikirkan diri sendiri. Aduh gue belum siap merasakan sakitnya bla 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 bla. Akhirnya gue konsultasi lah. Ya pro kontra sih, ada yang bilangnya induksi aja, ada yang bilang juga ya tunggu aja gitu. Sampai akhirnya udah hampir memasuki 41 minggu. Di situ gue bener-bener dikasih tahu, Bung jangan stres, kasihan janinnya, lo happy-happy aja. Bla bla bla, pokoknya afirmasi positif ke diri sendiri. Sampai akhirnya ya udah gue have fun aja. Jadi stres itu berkurang gitu loh. Sampai akhirnya gue sadar, wah gue egois nih gitu kan. Wah kasihan anakku di dalam. Kalau gue mikirin diri sendiri, kalau gue nungguin sampai lama, gue takut dia kenapa-napa kan. Jadi akhirnya entah kenapa, mungkin karena selama seminggu itu gue mengafirmasi diri sepositif mungkin. Jadi pas hari H tuh gue tiba-tiba langsung ngomong ke suami gue, hari ini ayo kita ke klinik induksi. Dia sampai kayak, iya udah, ayo gue siap, gue bener-bener siap, mau sakit gimana kek, gue siap deh, sakitnya bentar kok, gue mikir gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ke klinik Tembuni, gue dimasukin pil induksi itu jam 5:30 sore. Jadi ada 3 cara kalau nggak salah deh, pil, disuntik, dan satu lagi gue lupa diapain, coba di googling, gue lupa soalnya. Tapi yang gue lakukan itu yang pakai pil, yang dimasukin itu 1/8 dari buletan kecil gitu deh, jadi bener-bener kecil banget yang dimasukin sama Bu Bidan. Kata Bu Bidannya, Bu kalau ini dalam beberapa jam ke depan nggak ada reaksi, kita terpaksa masukin pil kedua, dia ngomong gitu kan. Gue disitu udah kayak ya udah terserah deh mau masukin semua pil, yang penting anak gue memberi tanda dan keluar dengan baik-baik saja, nggak usah nunggu lama-lama gitu kan. Jadi udah ya udah nggak apa-apa deh, terserah, gue ngomong gitu kan. Akhirnya dimasukin jam 5:30 sore, selama 30 menit nggak boleh bergerak. Jadi gue benar-benar cuman miring selama 30 menit, gak boleh ngapa-ngapain, jadi aja. Gue dapet kamar, kita masukin bareng-bareng ke kamar. 1 jam, 2 jam, 3 jam nunggu, gak ada tanda apapun juga. Gue masih bisa bercanda-canda, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, malah gue pesen makanan. Gue malah makan. Sampai akhirnya di jam 10 malam mulai tuh kerasa mulus kayak mens. Jadi gue dikasih tahu nih sama teman-teman yang berpengalaman, nanti lu bakal ngerasain Bu mulus kayak mens, tapi kalau lu masih bisa bercanda berarti itu masih induksi palsu. Tapi kalau lu bener-bener nggak bisa ketawa, nggak ada jeda nih kontraksinya, mulusnya, itu baru kontraksi beneran gitu kan. Nah di sini gue masih bisa bercanda-canda sama suami gue. Jadi gue kok kontraksi palsu nih, tapi ya udahlah ini yang gue tunggu gitu loh. Sampai lama-lama
wow kok mantap ya rasanya. Kalau kata Bu Bidan sana, alhamdulillah Bu, reaksi pil induksinya ini termasuk dibilang cepat, dalam 5 jam langsung. Jadi gue tuh langsung dikasih kontraksi bertubi-tubi gitu loh, dari kontraksi palsu, kontraksi hebat. Nikmat banget rasanya. Nikmat banget deh, tapi ya gue nggak ngeluh. Itu yang gue rasain emang bener-bener dahsyat sih, tapi mungkin karena induksi ya. Kalau alami mungkin nggak separah itu, tapi ya karena emang itu yang gue tunggu, emang gue bener-bener menanti gimana sih rasanya kontraksi, ya gue jalanin aja, cuman kayak diem. Ya udah, btw gue ada vlognya juga. Lu lihat di situ gue kontraksi cuman diem, malah gue ngevlog. Jadi gue dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi kalau nggak salah, itu yang kontraksi hebat. Pas gue lagi kontraksi hebatnya itu gue muntah 2 kali. Jadi kalau kata bidannya, kan gue tanya, bidan kenapa saya muntah gitu kan? Saya makan dengan benar, nggak makan sembarangan gitu loh. Ternyata kata bidannya, iya ini adalah salah satu reaksi dari tubuh ibu. Beda reaksi orang-orang, ada yang kenapa ya. Kalau reaksi tubuh gue itu muntah. Dicek pembukaan, tiba-tiba gue udah pembukaan 8, itu cepet banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gue udah pembukaan 8 gitu kan. Nah dari pembukaan 8 sampai pembukaan lengkap itu rasanya nggak mules lagi teman-teman. Mungkin ini ada teman-teman yang nonton dan lagi menanti babynya, gue mau ngasih tahu rasanya. Jadi mules hilang dan diganti dengan rasa mules pengen pup. Tau kan rasanya, jadi gak ada sakit-sakitnya, malah gimana sih, kalian tuh mau pup, mau keluar tapi gak boleh ngeden. Nah disitu rasanya, kalau bisa dibilang kalian bakal merasakan kesel. Woi gue mau ngeden nih, tapi gak boleh di ngedenin Bu. Jadi rasanya tuh kayak gitu deh, aduh. Terus akhirnya 8, 9, 10, jam 7 pagi udah pembukaan lengkap. Jam 6 pagi pembukaan lengkap, udah langsung eksekusi. Bagaimana gue mau posisi kayak gimana terserah, akhirnya udah melahirkan. Nah di sini gue mau ngasih tips juga untuk teman-teman. Ternyata sebelum melahirkan itu memang sangat-sangat direkomendasikan untuk berlatih pernafasan. Gue nggak berlatih sama sekali. Jadi pas ngeden itu gue bener-bener wah hancur banget sih. Hancur banget ngeden gue tuh, bener-bener kayaknya nggak bener deh cara ngeden gue. Susah, gue nggak bisa karena gue bener-bener nggak melatih pernafasan. Dan teman-teman yang mau melahirkan atau yang lagi hamil sekarang atau yang punya program atau yang lain-lain, ini tips buat kalian. Sebelum melahirkan itu latihlah pernafasan, yoga kayak apa kayak, pokoknya harus latih pernafasan. Jangan kayak gue, karena bener-bener susah. Gue pikir awalnya ya lah ngeden doang gitu kan, tapi ternyata nggak segampang itu. Emang harus dilatih pernafasannya, tau gak sih. Nah di sini juga ada dramanya cuy. Jadi pas gue udah ngeden, ternyata kata nyokap gue, kepala anak gue Rasya itu tuh udah keluar. Nah karena gue ngedennya tidak benar, jadi kayak kalau kata dokter kan, ayo Bu disambung gitu kan. Nah kayaknya keputus nih ngeden gue, jadi gue ada nafasnya gitu dulu, ngedennya tidak tersambung, kepala anak gue masuk lagi gitu loh. Nah ternyata itu bahaya banget. Jadi yang dikhawatirkan antara guenya yang nggak selamat atau bayinya. Jadi di situ nyokap gue udah nangis tuh kayak. Tapi untungnya alhamdulillah 20 menitan ada kali aku ngeden itu ya. Pak lumayan gak lama juga sih, tapi ya 20 menitan ada kali. Tapi akhirnya dia keluar juga, tapi pas keluar itu anak gue gak nangis. Dari situ pada panik nih, ini kok anak gue gak nangis. Karena kan baby kalau keluar itu kan harusnya nangis, anak gue gak nangis. Jadi kayak dimasukin selang bla 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 baru dia nangis. Nah Bu bidannya ngomong, iya Bu kita khawatir karena tadi ngedennya ibu keputus-putus, jadi kita takut anaknya kenapa-napa, apalagi dia nggak nangis. Jadi tadi kita periksa, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Ya alhamdulillah lahir Rasya. Gue cuma mau cerita itu sih. Mungkin gue mau ngasih tahu teman-teman yang sama kayak gue nih, yang harus melahirkannya nggak alami tapi harus diinduksi. Sumpah nggak apa-apa, karena ya gimana sih berkorban untuk anak kalian gitu loh. Lagian sakitnya tuh nggak lama-lama amat. Itu berlangsung dengan cepat teman-teman. Jadi nggak usah takut. Lalui aja gitu. Jadi itu sih, gue mau sharing itu doang. Mungkin gue mau ngasih tips lagi. Jadi ternyata setelah melahirkan normal itu kan kita kehabisan darah banyak. Jadi gue dikasih tau sama Bu bidan sana, Bu kalau ibu mau berdiri, mau jalan keluar itu ada caranya. Jadi dari tidur pelan-pelan, duduk, nafas dulu pelan-pelan, belokin badan, nafas dulu pelan-pelan, berdiri, nafas dulu pelan-pelan baru jalan. Nah berhubung gue anaknya geradakan ya, jadi gue tuh pengen cepet.
Akhirnya gue bilang, sus saya mau ke toilet. Yaudah ayo bu, pelan-pelan ya. Nah gue tuh merasa itu sudah pelan. Gue merasa tuh kayak gue bangun udah pelan. Tapi ternyata itu salah kata Bu Bidan sana. Jadi tiba-tiba gue duduk berdiri, tiba-tiba blank hitam. Ternyata gue pingsan teman-teman. Gue pingsan, gue gak sadar sama sekali. Jadi bangun-bangun gue ada di kasur lagi gitu loh. Loh saya kenapa Bu Bidan gitu kan. Kamu kan sudah saya bilang pelan-pelan, kamu pingsan tadi. Karena ya masih kehabisan darah gimana sih. Terus kedua kalinya saya mau mandi gitu kan. Terus kata ada salah satu bidan juga, yaudah ayo saya mandiin kata bidannya. Akhirnya gue dimandiin. Terus gue cuma ditinggalin. Jadi bu tunggu sebentar ya, saya ambilin handuk kata bidannya gitu. Bidannya keluar kamar mandi. Gue duduk. Gue cuma berdiri doang nih niatnya mau benerin handuk. Gue pingsan lagi. Tiba-tiba beng gitu kan. Bangun-bangun gue di kasur kamar. Loh saya kenapa lagi bidan? Kamu pingsan lagi. Jadi setelah melahirkan itu gue pingsan 2 kali. Yaudah gitu sih teman-teman, gue mau sharing itu doang. Jadi gak ada yang perlu ditakutin. Semangat buat teman-teman yang lagi menunggu hari hanya. Dan semangat teman-teman yang lagi hamil. Sehat selalu. Dadah.